Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya, Ina Hamada. Baiklah teman-teman, di video kali ini aku mau share ke kalian tentang Black Tint Ovum. Ini bakalan aku share berdasarkan pengetahuan dan pengalaman aku. Jadi sebenarnya aku bulan Agustus kemarin dinyatakan hamil. Sebulan yang lalu aku memang benar-benar mual, muntah, gak enak badan, jadi nggak kuat bikin video kayak gini. Sebenarnya sebelumnya aku tuh mau share ke kalian tentang apa saja sih tanda-tanda awal kehamilan. Tapi pada saat usia kehamilan aku itu jalan 11-12 minggu, aku baru tahu bahwa di kehamilan aku itu ada kendala dan harus diakhiri dengan cara dikuret. Aku itu haid terakhirnya pada tanggal 31 Juli 2020. Jadi pada Agustus aku telat haid 1 minggu dan aku langsung tes pack dan hasilnya negatif. Hasilnya masih negatif. Terus 3 hari dari tes pack pertama aku tes pack lagi nih. Aku tes pack ternyata alhamdulillah hasilnya positif, tapi sama, ada 1 garis terang dan 1 garis samar. Tapi disitu aku udah feeling, wah aku hamil nih kayaknya gitu. Jadi aku langsung kasih tahu suamiku, tapi untuk memastikan aku tes pack lagi pada saat telat haid 14 hari atau 2 minggu. Jadi aku tes pack lagi pagi buta dan alhamdulillah garisnya udah terang, udah garis 2 pink gitu. Jadi kita langsung kasih tahu orang tua, namanya juga kehamilan pertama, orang tua pada seneng, mertua seneng. Terus aku ajakin suamiku untuk periksa USG. Itu usia kehamilanku harus ya berdasarkan HPHT itu 7 minggu ya. Kita USG dan hasil USG-nya ini ada kantung kehamilan. Kata dokternya usia kehamilannya 4-5 minggu. Jadi ada selisih 2 minggu antara hitungan HPHT dengan hasil USG. Kata dokternya, alhamdulillah selamat ibu, ibu memang hamil, ada kantung hamilnya. Kantung hamilnya di dalam rahim. Ini tidak hamil anggur, tetapi memang kantung hamilnya masih kecil. Itu saya USG transvaginal dari bawah ya. Tapi nggak apa-apa, kata dokternya. Memang kalau pada saat USG pertama biasanya memang ada selisih antara hitungan usia kehamilan berdasarkan HPHT dengan USG. Jadi di sana aku ditanyain ada keluhan apa enggak. Nah pada saat itu aku belum sama sekali ada keluhan mual muntah, kan itu belum. Terus kata dokternya udah minum vitamin apa belum. Jadi aku emang sebelum hamil pun udah konsumsi asam folat. Jadi aku USG pertama nggak dikasih apa-apa, nggak dikasih obat apa-apa, cuma disaranin lanjutin vitamin asam folatnya sama cek USG 3 minggu lagi buat lihat perkembangan janinnya. Jadi habis beberapa hari setelah USG tersebut ternyata timbullah mual, muntah, pusing, badan lesu, letih, lunglai. Tapi alhamdulillahnya aku masih bisa masuk makan, jadi aku masih makan nasi tapi mual gitu. Buat bikin video kayak gini pun aku nggak kuat. Makan aja aku kalau lagi kuat ya masak, kalau lagi nggak kuat ya kita go food. Gitu teman-teman. Jadi berjalanlah 3 minggu kemudian. Dari sana aku mual muntah parah, belum minum obat apa-apa, cuma masih minum asam folat. Waktu itu kita mau USG dan disaranin sama tetangga untuk USG di tempat lain. Neng, coba USG di sini. Katanya dokter di sana sudah senior, cobain Neng USG-nya di sana. Jadi aku ajakin suamiku buat cek USG. Bener aja pas nyampe sana ternyata antriannya panjang banget. Itu pada hari Sabtu
kita putusin untuk pulang dulu. Karena memang suamiku hari itu ada kerjaan yang nggak bisa ditinggalin, jadi kita putusin untuk balik lagi hari Minggunya. Jadi hari Minggu kita datang lagi ke sana, dan ternyata di sana USG-nya 2 dimensi, jadi nggak bisa di print kayak gini hasilnya. Jadi aku nggak ada hasil USG yang kedua. USG yang kedua itu kantung kehamilannya udah lebih besar dari USG yang pertama, dan perkembangannya sesuai, tetapi nggak ada masih belum kelihatan janinnya. Jadi kata dokternya ini usia kehamilannya 7-8 minggu Bu, tapi janinnya belum kelihatan nih, kita kasih penguat ya katanya gitu. Terus aku juga ada mual muntah, jadi dikasih obat mual muntah. Ini 2 minggu balik lagi ya, kita 2 minggu harus lihat janinnya gitu kata dokternya. Di sana aku udah ada perasaan, aku sebenarnya optimis sih bayinya bakal berkembang, tapi nggak tahu kenapa aku juga udah ada perasaan gak enak gitu, karena memang ini kan usia kehamilannya 7-8 minggu. Jadi sebelumnya aku pernah kerja di klinik, dan setiap hari aku itu jadi asisten dokter di ruang USG. Jadi aku udah tahu seharusnya 7-8 minggu itu memang di kantung kehamilan itu udah ada bayi dan detak jantungnya, tapi di sana belum ada janinnya gitu. Jadi setiap hari aku makan obat penguatnya, asam folat tetap lanjut, sama obat mual muntahnya juga aku makan. Jadi memang pas setelah USG beberapa minggu aku mual muntah hilang guys. Jadi mual masih, tapi nggak terlalu kuat, nggak sampai muntah. Aku mikirnya itu karena ini ya apa, karena obat. Ini kayaknya mual muntahnya hilang karena obat gitu. Karena aku udah ada perasaan nggak enak, jadi aku tuh cerita sama temanku yang kerja satu klinik dulu. Kak, aku habis USG nih, USG usia kandungan 7-8 minggu, tapi dedeknya belum kelihatan, kataku gitu. Terus dia tanya, nah pas hari itu aku ada kram, jadi ada kram di bagian perut bagian bawah, jadi kramnya itu kayak mules, kayak mau BAB, tapi pas diajak ke toilet nggak ada BAB. Jadi juga aku ceritain bahwa aku hari itu ada mules. Terus dia bilang kayak gini, Dek, kakak takut nih, jangan-jangan ini apa, takutnya kamu BO atau blackhead ovum, coba cek lagi deh katanya gitu. Mudah-mudahan bayinya sehat, nggak ada apa-apa, tapi buat mastiin coba cek lagi gitu. Jadi dari sana makin nggak enak hati, jadi aku cerita sama suamiku, yang jadi aku ajak suamiku buat cek lagi, cek USG. Ini kenapa ada lalat sih. Aku cek lagi, kita putusin untuk USG ke tempat yang pertama, karena kita USG di tempat kedua itu nggak bebas, bukan nggak bebas sih, nggak punya waktu banyak untuk bertanya, jadi nggak puas. Kita kan sebagai pasien mau tahu perkembangan bayinya gimana, mau nanya-nanya langsung ke dokternya gimana gitu. Tapi pas di sana mungkin karena pasiennya udah ngantri banyak ya, jadi waktunya terbatas. Jadi kita putuskan untuk periksa ke tempat yang pertama. Suamiku juga bilang, yang jangan ini deh, jangan banyak pikiran kamu katanya. Ayo deh kita cek yuk. Kita cek USG, dan bener aja. Ini hasil USG-nya, kebalik. Hasil USG-nya ini kayaknya blackhead ovum deh kata dokternya. Hamilnya kosong ibu katanya. Ibu kan katanya bidan, udah tahu kan kayak ini blackhead ovum katanya, harus dikuret. Itu kita USG pertama dari perut, dari abdominal. Itu juga pas di USG udah kelihatan kantungnya agak mengecil. Pas di USG transvaginal juga ya, tampak lebih jelas bahwa memang di dalam rahim aku ternyata kosong, ada kantungnya doang tapi nggak ada janinnya. Itu aku lihat suamiku mata udah berkaca-kaca,
suamiku juga langsung tanya sama dokter, gimana dokter, ini ada peluang untuk bayinya berkembang lagi atau enggak, kata suamiku. Dan terus kata dokternya, ini harusnya kan 11-12 minggu, harusnya memang di dalam rahim ibu ini udah ada kepalanya, kaki, tangan udah terbentuk, dan juga udah ada denyut jantungnya gitu. Dan benar-benar di rahim aku tuh kosong, jadi memang harus diakhiri. Jadi, black ovum ini atau kehamilan kosong adalah kehamilan non-embryonik. Jadi, kehamilan yang tidak mengandung embrio. Meskipun terjadi pembuahan di dalam rahim, itu biasanya disebabkan oleh pertama, kelainan kromosom. Yang kedua, kualitas sel sperma ataupun ovum atau sel telur pada saat bertemu dalam keadaan kualitasnya kurang baik. Pada saat sel telur berhasil dibuahi oleh sel sperma dan menempel di dinding rahim, namun ada kecacatan pada kromosom sehingga terjadinya pembelahan sel yang tidak normal, sehingga bisa menyebabkan black ovum. Jadi selanjutnya sel telur ini akan berkembang menjadi kantung kehamilan, tapi memang embrionya tidak terbentuk. Dan selain itu plasentanya juga mulai terbentuk. Jadi memang hormon-hormon kehamilan itu terus meningkat. Memang tandanya itu seperti orang hamil pada umumnya, mual, muntah, nyeri pada payudara, pusing. Seiring berjalannya waktu, sebenarnya black ovum ini akan mengeluarkan sinyal seperti kram bagian perut dan keluarnya flek atau perdarahan. Nah, setelah aku divonis black ovum, kita disaranin oleh dokter untuk ambil tindakan kuret. Jadi kantung kehamilan yang udah terbentuk di rahim aku harus dikeluarkan. Kita dikasih surat pengantar untuk kuret pada hari Senin. Jadi pada hari itu, hari Jumat, kita pulang dulu. Di perjalanan pulang itu mataku sudah berkaca-kaca. Sampai ke rumah ya nangis ya sedih, namanya juga kehamilan anak pertama. Setiap hari itu kan udah jalan 11-12 minggu, udah jalan lebih kurang 3 bulan. Setiap hari diajakin ngobrol perutnya, terus didengarin murotal. Suamiku juga pas saat pulang kerja, perut aku di apa tuh namanya, dielus-elus gitu. Tapi ternyata memang di rahim aku nggak ada dedeknya, cuma ada kantongnya doang. Dan alhamdulillahnya aku dikasih suami yang sabar, yang kuat, yang pengertian, yang bisa tenangin aku. Jadi pas sampai rumah aku lagi nangis, ikhlasin ya, sabar katanya. Yang penting kamu sehat dulu. Tuh. Kita juga langsung ngabarin mama mertua. Mamaku juga bilang, ya udah nggak apa-apa, kata mama, ikhlasin aja. Lebih baik ketahuan sekarang daripada ketahuannya nanti, takutnya kan aku perdarahannya langsung banyak gitu, nggak ketahuan. Jadi nggak apa-apa lah, kata mama mertua aku juga, nggak apa-apa, ikhlasin aja, yang penting kalian berdua sehat. Tuh. Jadi hari Seninnya kita putuskan untuk kuret. Sebenarnya aku bisa sih nunggu dulu sampai dia lurus sendiri, karena memang kehamilan kalau nggak bagus seperti adanya ancaman keguguran atau black ovum memang bakal keluar sendiri nantinya. Tapi aku takut tiba-tiba langsung perdarahan banyak gitu. Aku kan cuma berdua sama suamiku di sini, takutnya perdarahan banyak, suamiku lagi kerja, akses di sini ke rumah sakit juga agak sulit. Jadi kita putuskan untuk langsung ambil tindakan kuret. Tapi aku saranin buat kalian divonis black ovum tapi usia kandungannya masih di bawah 10 minggu, aku saranin untuk tunggu dulu. Atau kalian cari second opinion, periksa ke dokter 1, 2, 3 untuk lebih mastiin apa kalian benar-benar black ovum atau bayinya belum kelihatan aja gitu, belum berkembang. Tapi kalau kalian memang kasusnya udah kayak aku, udah dicek berapa kali USG, hamilnya kosong,
Terus usia kehamilannya juga udah 10 minggu, pokoknya di atas 10 minggu. Itu kan 10 minggu, 11-12 minggu itu harusnya udah terbentuk. Jadi nggak apa-apa ikutin anjuran dokter untuk dibersihkan. Dan buat kalian yang lagi hamil, jangan lupa periksa kehamilannya, jangan lupa minum vitamin. Semoga kehamilannya sehat sampai lahiran dan seterusnya. Dan buat kalian juga yang lagi program hamil, aku doain juga supaya kalian segera dikasih kepercayaan sama Allah untuk segera mengandung. Mungkin sampai sini dulu. Aku share nanti proses kuretnya bakal aku share di lain kesempatan. Gimana rasanya, sakitnya, jadi bakal aku share di video selanjutnya. Gitu dulu untuk share kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.